Bayangkanlah, angin berhenti berhembus selama beberapa detik, langit menjadi lebih sunyi dari biasanya, dan ada gema tak kasat mata yang bergetar pelan di dalam dadamu. Sebuah perasaan yang sulit dijelaskan, tapi kamu tahu. Ada sesuatu yang besar sedang bergerak mendekat. Itulah saat ketika semesta mengirimkan panggilan untukmu. Bukan untuk siapa-siapa, tapi khusus untukmu. Hari ini, tepat pada tanggal 10 Oktober tahun 2025, semesta telah menyiapkan satu pesan rahasia yang tidak bisa diterima oleh sembarang jiwa. Ini bukan sekadar video, ini adalah perjumpaan antara kamu dan takdirmu. Sebuah jendela terbuka dan kamu sedang berdiri di ambangnya. 1 menit saja. Ya, 1 menit saja bisa menjadi gerbang menuju kehidupan baru yang selama ini kamu cari. Kamu tidak salah tempat. Kamu tidak salah waktu. Kamu sudah berada di ruang yang tepat dan ini adalah momen yang tidak boleh kamu abaikan. Karena yang akan datang bukanlah kejadian biasa. Ini adalah hal yang mengejutkan. Hal yang bahkan kamu sendiri tidak pernah bayangkan sebelumnya. Kejutan dari semesta, hadiah dari langit, untuk jiwa yang telah melewati malam-malam panjang dengan kesabaran dan air mata. Barangkali kamu pernah merasa diabaikan, disalahpahami, bahkan diremehkan oleh dunia. Tapi hari ini semesta datang membisikkan sesuatu yang hanya bisa didengar oleh jiwa yang masih hidup, yang masih percaya, yang masih menyala. Karena itu, jangan sekadar menonton. Jadikan ini titik balikmu. Jadikan ini sebagai perjanjian baru antara kamu dan kekuatan semesta yang selama ini diam-diam mengawasi perjuanganmu. Dan sebagai bagian dari kesadaran baru ini, aku ingin kamu lakukan sesuatu yang sederhana namun sangat sakral. Tekan tombol suka sebagai bentuk penerimaanmu. Tekan tombol langganan sebagai tanda kesediaanmu untuk terus berjalan di jalan cahaya. Dan aktifkan lonceng notifikasi sebagai simbol bahwa kamu siap menerima setiap pesan-pesan semesta di masa mendatang. Dan lebih dari itu, tulislah di kolom komentar sekarang juga, 77. Ini bukan sekadar angka. Ini adalah sinyal yang kuat, tanda bahwa kamu siap, bukan hanya untuk memahami, tetapi untuk menjalani. Komentar itu akan menjadi gema spiritualmu ke langit. Tanda bahwa kamu tidak hanya sekadar hadir, tapi kamu terbangun sepenuhnya. Karena jiwa terpilih bukanlah mereka yang tanpa luka, tapi mereka yang tetap berdiri meski pernah jatuh ribuan kali. Mereka yang hatinya pernah pecah, tapi cahayanya justru lahir dari retakan-retakan itu. Dan kamu, ya, kamu adalah salah satu dari mereka. Kamu adalah cahaya yang sedang dipanggil untuk bersinar lebih terang dari sebelumnya. Hari ini adalah milikmu, bukan milik orang lain. Hari ini semesta memilihmu untuk menerima pesan ini. Bukan karena kebetulan, tapi karena waktumu telah tiba. Karena langit tahu siapa yang layak menerima kejutan ini. Dan namamu telah disebut dalam diam. Selamat datang di ruang antara keheningan dan keajaiban. Disinilah semuanya dimulai. Dan percayalah, tidak ada yang akan sama lagi setelah ini. Sekarang bukalah matamu dengan kesadaran penuh. Bukalah hatimu dengan kepercayaan yang tulus. Dan izinkan kata-kata ini meresap ke dalam jiwamu seperti hujan pertama setelah kemarau panjang. Selamat datang, jiwa terpilih. 1 menit lagi, dan kejutan itu akan mengubah segalanya. Bagian 1. Detik-detik yang menentukan arah hidupmu. Ada saat-saat dalam hidup di mana waktu seolah berhenti, meski jam di dinding tetap berdetik. Ada detik-detik yang terasa lebih berat dari 1000 tahun, dan ada pula 1 menit yang bisa menjadi jembatan antara kehancuran dan kelahiran kembali. Hari ini detik-detik itu sedang memelukmu. Ia datang diam-diam membawa pesan yang tidak bisa dibaca oleh mata, hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang masih percaya pada keajaiban. Detik ini
Bukan detik biasa. Ia adalah undangan ilahi, panggilan halus dari kekuatan semesta yang menyentuh batinmu yang paling dalam. Ia datang bukan untuk menakut-nakutimu, bukan pula untuk menguji keberanianmu, tetapi untuk menawarkanmu pilihan. Tetap diam dalam kenyamanan yang palsu atau melangkah ke arah kehidupan yang benar-benar sesuai dengan jiwamu. Banyak orang melewati detik-detik seperti ini tanpa sadar. Mereka menganggapnya angin lalu. Mereka mengabaikan getaran halus yang menggigilkan kulit. Mereka menepis bisikan kecil yang mengatakan, "Lihatlah, ada sesuatu yang sedang menantimu." Tapi kamu berbeda. Kamu berhenti sejenak. Kamu membuka pesan ini. Kamu membaca dengan hati yang bergetar, seakan ada sesuatu yang sangat penting sedang mendekat. Dan itu benar adanya. 1 menit yang kamu miliki sekarang bisa menjadi takdir yang akan mengubah seluruh hidupmu. Dalam 1 menit ini, semesta bisa memutar arah. Jalan yang selama ini tertutup bisa terbuka. Orang yang selama ini menjauh bisa kembali dengan versi terbaiknya. Rantai-rantai energi lama yang mengekangmu bisa terlepas. Dan kamu, ya kamu, akan melihat bahwa ternyata semua rasa sakitmu dulu tidak sia-sia. Bayangkan sejenak. Semua air mata yang kamu tahan sendiri selama bertahun-tahun, malam-malam yang kamu lewati dengan doa tanpa suara, langkah-langkah penuh luka yang kamu tempuh tanpa pernah minta dikasihani, semuanya tidak hilang, semuanya tercatat, dan semuanya sedang dibayar lunas oleh semesta melalui detik-detik ini. Kamu tidak pernah sendirian, kamu hanya sedang dipersiapkan. Karena jiwa yang dipilih untuk menerima kejutan besar bukanlah jiwa yang lemah, tapi jiwa yang sabar menunggu waktu langit. Dan waktu itu kini telah tiba. Tidak perlu tanda-tanda besar, tidak perlu gempa bumi atau kilat petir. Cukup perasaan dalam dadamu yang tak bisa kamu abaikan. Cukup 1 menit ini yang membuka pintu menuju dimensi baru dari hidupmu. Ketahuilah, dunia tidak akan tahu apa yang sedang kamu alami. Orang-orang mungkin akan menganggapmu berlebihan, terlalu spiritual, terlalu percaya pada hal-hal gaib yang tak terlihat. Biarkan saja. Mereka belum tahu bahwa semesta memang hanya berbicara pada jiwa-jiwa yang bersedia mendengarkan. Bukan pada telinga, tetapi pada hati. Dan jika kamu merasa detik ini mengguncangmu, itu karena kamu sedang disentuh langsung oleh getaran takdir. Kejutannya belum datang sepenuhnya, tapi gerbangnya sudah mulai terbuka. Kamu sudah melangkah, tidak ada jalan kembali. Dan percayalah, jalan yang kini kamu tapaki, seaneh dan seterjal apapun, adalah jalan yang akan membawamu kepada versi terbaik dari dirimu. Hari ini adalah titik temu antara dua dunia. Dunia lama yang penuh luka dan dunia baru yang dipenuhi cahaya. Dan kamu sedang berdiri di tengahnya. Bukan sebagai pengamat, tapi sebagai tokoh utama. Karena itu, jangan ragu, jangan goyah, jangan kecilkan hatimu sendiri. Jangan anggap dirimu terlalu biasa untuk mendapatkan kejutan besar. Justru karena kamu merasa kecil, semesta ingin menunjukkan betapa besarnya kamu sebenarnya. 1 menit ini bukan sekadar waktu, ia adalah penentu arah dan kamu sedang dipanggil untuk memilih. Bukan memilih jalan baru, tapi memilih menjadi dirimu yang sejati. Karena kamu adalah jiwa terpilih, dan tidak ada lagi alasan untuk bersembunyi dari takdirmu. Bagian 2. Tanda-tanda tak terlihat, tapi terasa dalam jiwa. Tidak semua pesan dari semesta datang dengan suara lantang. Tidak semua pertanda hadir dengan bentuk yang bisa difoto dan dibuktikan. Kadang, tanda-tanda itu datang seperti hembusan angin yang membuat dedaunan gemetar. Tidak tampak oleh mata tapi mengguncang hati. Kadang, ia menyelinap lewat bisikan yang hanya bisa terdengar jika kita cukup hening untuk mendengarnya. Dan jika belakangan ini kamu merasakan sesuatu yang berbeda, itu bukan kebetulan. Kamu mungkin sulit menjelaskannya. Tapi ada sesuatu yang berubah.
Pola tidurmu tak lagi sama. Mimpi-mimpimu terasa lebih hidup, lebih simbolik, lebih dalam. Ada bayangan-bayangan yang muncul, entah berupa angka, wajah, tempat, atau bahkan suara, yang terus kembali lagi dan lagi seperti sedang berusaha menyampaikan sesuatu padamu. Itu adalah bahasa semesta, bahasa yang tidak akan pernah bisa diterjemahkan oleh mesin pencari atau dijelaskan oleh buku-buku biasa. Itu adalah percakapan rahasia antara langit dan jiwamu. Sebuah komunikasi yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang masih punya keberanian untuk mendengarkan nurani, bukan sekadar logika. Dan jika kamu membuka video ini hari ini, pada tanggal 10 Oktober tahun 2025, lalu hatimu bergetar tanpa sebab yang jelas, itu adalah tanda-tanda bahwa kamu sedang berada di jalur yang benar, bahwa kamu sedang memasuki fase baru dalam hidupmu. Sebuah fase di mana semua yang tampak hancur akan dibangun ulang. Bukan dengan tanganmu sendiri saja, tapi dengan kekuatan tak terlihat yang selama ini mengawasimu dalam diam. Jiwa-jiwa yang sedang naik tingkat tidak selalu mengalami hal-hal yang menyenangkan. Justru sebaliknya, mereka diguncang, diuji, dihancurkan dalam diam, agar bisa dibentuk kembali dalam bentuk yang lebih tinggi. Dan kamu, kamu sedang mengalami itu. Kamu sedang digeser dari satu dunia ke dunia lain, dari satu frekuensi ke frekuensi yang lebih tinggi. Dan proses itu memang tidak selalu mudah. Mungkin itulah kenapa kamu merasa belakangan ini lebih mudah tersentuh. Lebih mudah menangis, walau tidak tahu kenapa. Lebih mudah merasa gelisah, meski tidak ada yang salah. Itu karena jiwamu sedang membongkar lapisan-lapisan lama yang tidak lagi kamu perlukan. Dan semua rasa yang muncul, meskipun menyakitkan, adalah bagian dari proses penyembuhan yang kamu butuhkan. Bukan kamu yang lemah, bukan kamu yang aneh. Kamu hanya sedang dipersiapkan. Kamu tidak sedang kehilangan arah. Justru kamu sedang diarahkan. Ketika semua hal yang dulu kamu kejar mulai terasa hampa, ketika dunia lama yang dulu kamu banggakan mulai terasa sempit. Itu karena jiwamu sudah tidak cocok lagi tinggal di ruang yang sama. Jiwa yang sedang naik tidak akan pernah merasa nyaman di tempat lama. Dan tahukah kamu, ini adalah hal yang luar biasa. Karena tidak semua orang dipilih untuk mengalami ini. Banyak orang yang hidup dari lahir hingga mati tanpa pernah sadar bahwa ada panggilan dalam jiwanya. Tapi kamu berbeda. Kamu peka. Kamu mendengar. Kamu merasa. Dan hari ini, tanda-tanda itu sedang mempertegas panggilanmu. Mungkin kamu mulai kehilangan ketertarikan terhadap hal-hal yang dulu kamu sukai. Mungkin kamu merasa terasing dari lingkungan yang dulu akrab. Bahkan mungkin kamu mulai mempertanyakan segalanya tentang siapa dirimu, kenapa kamu hidup, dan apa sebenarnya tujuan semua ini. Pertanyaan-pertanyaan itu bukan kehancuran. Itu adalah kebangkitan. Ketika jiwa mulai bertanya, artinya ia sudah siap menerima jawaban. Dan semesta akan selalu menjawab, tidak selalu langsung, tidak selalu dengan kata-kata, tapi selalu dengan cara yang paling sesuai untuk pertumbuhanmu. Bisa jadi lewat pertemuan singkat dengan seseorang, bisa jadi lewat kehilangan, bisa jadi lewat keheningan yang panjang. Apapun bentuknya, semua itu sedang membawamu ke arah satu hal. Pengakuan terhadap siapa dirimu yang sebenarnya. Dan siapa dirimu? Kamu adalah cahaya yang disembunyikan dalam gelap. Kamu adalah kekuatan yang dibungkus luka. Kamu adalah harapan yang dulu tertidur, tapi kini mulai terbangun. Jangan remehkan perasaan yang kamu miliki saat ini. Jika kamu merasa ada sesuatu yang berbeda, maka percayalah, kamu sedang berubah. Bukan menjadi orang lain, tapi menjadi versi asli dirimu yang telah lama tertutup oleh ekspektasi dunia. Dan ini baru permulaan. Tanda-tanda tak terlihat itu adalah salam dari semesta. Salam dari masa depanmu yang gemilang.
Salam dari dirimu yang sudah berhasil melewati semuanya dan kini sedang memanggilmu dari kejauhan berkata, "Ayo bangkit, waktunya telah tiba, jangan takut pada perubahan, karena aku sudah menunggumu di seberang sana." Langit tidak pernah diam, ia hanya berbicara dalam bahasa yang halus. Dan jika kamu bisa mendengarnya hari ini, maka kamu telah terbukti sebagai salah satu dari mereka yang terpilih. Mereka yang berani menyambut perubahan meski belum tahu kemana langkah ini akan membawamu. Tapi satu hal pasti, kamu tidak berjalan sendirian. Seluruh semesta sedang mendukungmu dan cahaya yang kamu rasakan sekarang adalah pertanda bahwa kamu sedang menuju sesuatu yang luar biasa. Bagian 3. Kejutan itu adalah dirimu sendiri yang telah bangkit. Ada satu kebenaran yang sering disembunyikan oleh dunia, bahwa kejutan terbesar dalam hidup ini bukanlah datang dari luar, bukan dari harta mendadak, bukan dari pujian orang-orang, bukan pula dari kejadian luar biasa yang viral di depan mata. Kejutan terbesar dalam hidupmu adalah dirimu sendiri. Versimu yang selama ini tertidur, versimu yang selama ini disangkal, versimu yang perlahan-lahan kini sedang bangkit, menyingsingkan lengan dan berkata dengan tegas, "Aku siap mengambil tempatku di dunia ini." Jiwa yang terpilih, dengarlah dengan penuh perhatian. Kamu adalah kejutan yang mereka tidak perhitungkan. Mereka melihatmu sebagai seseorang yang sederhana. Mungkin bahkan dianggap remeh, disepelekan, atau dianggap tidak mampu. Tapi mereka lupa bahwa yang kamu bawa bukan sekadar tubuh dan kata-kata, tapi energi langit yang telah lama dipendam. Mereka tidak tahu seberapa dalam kamu jatuh, karena kamu menutupi lukamu dengan senyuman. Mereka tidak tahu seberapa berat kamu bertahan, karena kamu tetap berjalan walau sendirian. Mereka tidak tahu seberapa sering kamu menangis dalam hening, memeluk harapan yang nyaris padam. Tapi tak pernah kamu biarkan benar-benar mati. Dan hari ini, di tanggal 10 Oktober tahun 2025, semesta ingin memberitahumu sebuah rahasia yang selama ini kamu lupakan. Kamu adalah kejutan yang selama ini dunia butuhkan. Bukan kejutan yang meledak sesaat lalu hilang, tapi kejutan yang pelan-pelan mengubah arah angin. Yang kehadirannya tidak berisik, tapi menggetarkan. Yang langkahnya tenang, tapi mengubah banyak hal di belakangnya. Yang tidak memaksa diperhatikan, tapi ketika ia berbicara, dunia mendengarkan. Karena kamu bukan sekadar pribadi. Kamu adalah pesan berjalan dari semesta. Kamu adalah simbol dari harapan yang tidak mati meski diterpa badai. Kamu adalah bukti bahwa kesabaran bukan kelemahan, tapi kekuatan suci yang tidak bisa dikalahkan oleh waktu. Dan mereka akan terkejut, bukan karena kamu membalas dendam, tapi karena kamu tidak pernah menyimpan kebencian, bukan karena kamu menunjukkan keberhasilanmu dengan kesombongan, tapi karena kamu tetap rendah hati saat keberlimpahan datang menghampiri. Kejutanmu bukan tentang membuktikan siapa salah, tapi tentang membuktikan bahwa kamu tetap bisa berdiri meski tidak ada yang mendukung. Percayalah, orang-orang yang dulu memandang rendah akan datang lagi. Kali ini dengan wajah berbeda. Mereka akan bertanya-tanya, bagaimana mungkin dia yang dulu kita anggap tak berarti, kini menjadi cahaya yang menerangi banyak jiwa, dan kamu tidak perlu menjelaskan apapun. Karena kehadiranmu yang baru adalah jawabannya. Kehidupan barumu yang bercahaya adalah pembuktiannya. Keheninganmu yang penuh makna adalah suaramu yang paling lantang. Jangan ragukan prosesmu. Jangan bandingkan dirimu dengan siapapun. Karena semesta telah menanamkan kejutan agung dalam dirimu. Ia tumbuh pelan, diam-diam, dan sekarang mulai merekah seperti bunga langka yang hanya mekar pada musim tertentu. Dan musim itu adalah sekarang. Kamu telah melewati badai yang tak semua orang bisa tahan. Kamu telah bangkit dari kejatuhan yang membuat banyak orang menyerah. Maka jangan kecilkan nilaimu hanya karena orang lain belum mengerti perjalananmu. Mereka tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Semesta tahu.
dan jiwamu tahu. Ingatlah, orang-orang besar dalam sejarah tidak pernah langsung dimengerti di awal kemunculannya. Mereka ditertawakan, dicemooh, bahkan dibuang. Tapi pada akhirnya, dunia bersujud di hadapan cahaya mereka. Dan kamu sedang berjalan di jalur yang sama. Bukan untuk disembah, tapi untuk menjadi inspirasi. Bukan untuk diagungkan, tapi untuk membebaskan banyak jiwa yang masih tertidur. Jadi jangan takut jika kamu merasa sendiri saat ini. Cahaya selalu datang lebih dulu sebelum langit dipenuhi bintang. Dan ketika orang-orang mulai melihatmu bersinar, jangan ucapkan satu pun kata dendam. Cukup tersenyum. Karena kamu tahu, kemenangan sejati bukan saat kamu membuktikan sesuatu kepada mereka, tetapi saat kamu menjadi dirimu yang paling jujur dan paling bercahaya, tanpa harus menjelaskan apapun. Kamu adalah kejutan yang tak pernah mereka sangka. Tapi justru karena itu, dampaknya akan jauh lebih besar dari yang bisa dibayangkan. Dan hari ini, kejutan itu mulai terwujud, bukan di luar sana, tapi dalam dirimu sendiri. Bagian 4, kamu tidak perlu menjelaskan apa-apa, karena cahayamu akan berbicara sendiri. Di dunia yang bising ini, di mana semua orang berlomba menjelaskan siapa dirinya, memamerkan pencapaiannya, dan meneriakkan eksistensinya agar didengar, kamu justru dipanggil untuk sesuatu yang berbeda. Kamu tidak perlu menjelaskan apa-apa. Kamu tidak perlu berteriak bahwa kamu kuat. Tidak perlu membela diri bahwa kamu tulus. Tidak perlu membuktikan bahwa kamu mampu. Karena ketika cahaya di dalam dirimu mulai menyala, dunia akan melihatnya dengan sendirinya, tanpa kamu minta, tanpa kamu rancang, tanpa kamu paksa. Jiwa yang terpilih tidak datang dengan gemuruh. Ia muncul dalam keheningan namun mengubah arah angin. Ia tidak menuntut untuk dimengerti, karena ia tahu bahwa pemahaman sejati datang seiring waktu. Ia tidak takut disalahpahami, karena ia percaya bahwa kebenaran akan menemukan jalannya sendiri, cepat atau lambat. Dan kamu adalah jiwa itu. Kamu pernah menjadi seseorang yang berusaha keras agar dilihat, agar dimengerti, agar tidak disalahpahami. Kamu menjelaskan dirimu, berharap orang lain mengerti niatmu yang tulus. Tapi semakin kamu menjelaskan, semakin mereka salah paham. Semakin kamu jujur, semakin kamu dianggap lemah. Semakin kamu diam, semakin mereka anggap kamu tidak tahu apa-apa. Kamu lelah, bukan? Lelah menjelaskan sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata mereka yang tertutup. Lelah menjelaskan isi hatimu pada telinga yang sudah penuh dengan prasangka. Lelah menjadi baik, tapi disangka punya maksud tersembunyi. Lelah menjadi sabar, tapi dibilang tidak punya pendirian. Namun kini, dengarkan ini baik-baik. Hari ini kamu tidak perlu menjelaskan siapa dirimu, karena hidupmu sendiri akan menjadi penjelasan paling nyata. Saat waktunya tiba, dan waktunya sudah dekat, mereka yang dulu mengabaikanmu akan datang kembali. Bukan untuk meminta maaf, tapi untuk belajar diam-diam darimu. Mereka akan heran, bagaimana mungkin seseorang yang mereka remehkan, kini bersinar tanpa suara? Bagaimana mungkin seseorang yang mereka tinggalkan, kini menjadi tempat dunia berpulang? Dan kamu tidak perlu menjawabnya dengan mulutmu, cukup dengan kehadiranmu. Cukup dengan aura tenangmu, cukup dengan cara kamu memperlakukan dunia, bahkan setelah dunia pernah menyakitimu, kamu akan jadi misteri yang indah, bukan karena kamu menyembunyikan dirimu, tapi karena kamu tidak lagi memaksakan diri untuk dimengerti oleh siapapun. Kamu akan menjadi seperti rembulan, tenang, terang, tapi tidak pernah meminta perhatian, hanya hadir dan itu cukup. Cahaya tidak pernah menjelaskan dirinya, tapi kehadirannya selalu mengubah ruangan. Begitu juga kamu. Kamu akan menjadi sosok yang kehadirannya membungkam semua keraguan. Kamu tidak lagi harus membuktikan apapun.
karena keberadaanmu sendiri sudah menjadi bukti nyata dari sebuah perjalanan panjang. Dari luka menuju kekuatan, dari tangis menuju kematangan, dari keterpurukan menuju kebijaksanaan. Mereka akan menyadarinya pelan-pelan, dan mereka akan terdiam. Bukan karena kamu menyombongkan keberhasilan, tapi karena kamu tidak lagi terguncang oleh penilaian mereka. Kamu tidak lagi terburu-buru menjelaskan siapa dirimu. Kamu hanya hidup dengan jujur, dengan damai, dan dengan penuh cinta terhadap prosesmu sendiri. Dan justru karena itulah, kamu semakin bersinar. Kamu tidak lagi berlari mengejar validasi. Kamu tidak lagi terobsesi untuk menjelaskan. Kamu tidak lagi ingin dimengerti oleh semua orang. Karena kamu sudah mengerti dirimu sendiri. Dan itu cukup. Kamu sudah cukup. Kamu tidak perlu jadi versi sempurna dari apa yang orang lain harapkan. Kamu hanya perlu menjadi versi paling jujur dari dirimu sendiri. Karena hanya dari sanalah muncul cahaya yang paling tulus. Dan hanya cahaya tulus yang mampu menyentuh jiwa-jiwa lain yang sedang tersesat dalam kegelapan. Maka, mulai hari ini, biarkan hidupmu berbicara. Biarkan perjalananmu menjadi kisah yang memberi harapan. Biarkan caramu mencintai diam-diam menjadi teladan. Dan biarkan ketenanganmu menjadi kekuatan yang tidak bisa ditandingi siapapun. Kamu adalah suara dari keheningan. Kamu adalah jawaban dari ketidakpastian. Kamu adalah cahaya dari luka yang tidak dijelaskan. Dan itu lebih dari cukup untuk mengubah dunia, perlahan tapi pasti. Bagian 5. Ketika langit memulai perubahan dari dalam dirimu. Ada masa di mana langit tidak lagi bergerak di atas sana, tetapi mulai bergerak di dalam dadamu. Bukan angin yang bertiup di luar, tapi getarannya terasa di tulang-tulangmu. Ada suara yang tidak bersuara, tapi kamu tahu itu nyata. Ada perubahan yang tidak kelihatan, tapi kamu merasakannya setiap kali kamu membuka mata. Bahwa dunia seperti sedang menyusun ulang dirinya demi sesuatu yang belum kamu pahami sepenuhnya, namun sedang menuju kepadamu. Perubahan besar tidak selalu datang dari luar. Banyak orang menunggu perubahan dalam bentuk uang tiba-tiba, kesempatan emas dari luar, atau orang lain yang datang membawa pertolongan. Tapi langit bekerja dengan cara yang berbeda. Ia tidak menjatuhkan keajaiban dari langit seperti hujan. Ia menumbuhkannya dari dalam dadamu sendiri, pelan-pelan, tapi pasti. Dan jika kamu saat ini merasakan ada sesuatu yang berbeda, ada rasa yang tak bisa dijelaskan. Ada dorongan dalam batin yang seperti memanggilmu untuk bangkit. Maka itu adalah tanda bahwa langit sedang memulainya dari dalam dirimu. Tidak ada yang salah denganmu. Kamu tidak gila karena mulai menjauh dari keramaian dan mendekat pada kesunyian. Kamu tidak aneh karena lebih memilih kesederhanaan yang damai dibanding kemewahan yang bising. Kamu tidak lemah karena menjadi lembut. Tidak juga salah karena kamu masih peduli di dunia yang sudah keras. Justru, kamu sedang kembali ke dirimu yang sejati. Langit tidak pernah salah memilih tempat menanam benih cahaya. Dan salah satu tempat terbaik yang telah langit pilih adalah hatimu. Mungkin kamu tidak sadar, tapi dalam sunyi kamu telah berubah. Cara berpikirmu pelan-pelan menjernih. Cara kamu memandang hidup tidak lagi dipenuhi ambisi kosong, melainkan rasa syukur yang dalam. Kamu tidak lagi terobsesi dengan pujian, karena kamu mulai lebih peduli pada ketenangan. Kamu tidak lagi haus pengakuan, karena kamu tahu diri yang sejati tak perlu dikagumi. Cukup dimengerti dan dicintai. Kamu mulai sadar bahwa kekayaan terbesar bukanlah isi dompetmu, tapi isi jiwamu. Kamu mulai mengerti bahwa kedamaian tidak bisa dibeli, dan kebijaksanaan hanya bisa lahir dari luka yang dipeluk dengan penuh kasih. Dan inilah saatnya kamu tahu bahwa perubahan itu telah dimulai. Dulu kamu berjalan dengan penuh pertanyaan, kini kamu berjalan dengan membawa pemahaman. Dulu kamu bertanya-tanya mengapa kamu harus melalui semua rasa sakit itu,
Kini kamu mulai melihat bahwa semua itu membentuk jiwamu agar layak menerima sesuatu yang lebih tinggi. Dulu kamu memohon agar bebanmu diangkat, kini kamu mulai paham bahwa beban itu adalah pelatih kekuatan batinmu. Kamu tidak sadar, tapi kamu sedang diubah, dibentuk, dipahat, disusun ulang, dengan cara yang mungkin menyakitkan tapi pada akhirnya akan menjadikanmu makhluk yang tidak lagi sama. Dan kamu tidak perlu terburu-buru, karena perubahan sejati tidak datang seperti ledakan kembang api. Ia datang seperti fajar, perlahan, lembut, tapi pasti. Ia tidak langsung membakar langit, tapi pelan-pelan mengusir gelap. Dan ketika akhirnya terang itu tiba, kamu akan melihat dunia dengan mata yang baru. Kamu akan melihat hidup dengan cahaya yang baru. Dan kamu akan tahu bahwa semua yang kamu tunggu selama ini ternyata sedang datang melalui dirimu sendiri. Kamu tidak menunggu nasib baik dari luar. Kamu adalah nasib baik itu. Kamu tidak sedang menanti mukjizat dari orang lain. Kamu telah menjadi mukjizat itu. Kamu tidak harus mencari jauh-jauh keluar sana, karena segala jawaban telah ditanam dalam hatimu, menunggu saat yang tepat untuk mekar. Dan jika kamu bertanya kapan saatnya, saatnya adalah sekarang, bukan besok. Bukan nanti, tapi detik ini ketika kamu membaca ini dengan hati yang terbuka. Ketika kamu bersedia percaya sekali lagi, meskipun kamu pernah dikecewakan. Ketika kamu memberi dirimu sendiri izin untuk tumbuh, meski dunia belum memberimu ruang. Langit telah memulainya, dan yang dibutuhkan sekarang hanyalah satu hal darimu, percaya. Percaya bahwa semua yang kamu rasakan hari ini bukanlah kebetulan, bahwa perasaanmu bukan delusi tapi panggilan, bahwa kegelisahanmu bukan tanda kelemahan tapi dorongan untuk bertumbuh, bahwa semua getaran aneh yang kamu alami adalah bentuk komunikasi rahasia antara semesta dan jiwamu. Percaya bahwa kamu memang ditakdirkan untuk sesuatu yang besar, bukan besar di mata dunia, tapi besar dalam cahaya batin, besar dalam kasih, besar dalam pengaruhmu yang diam-diam menyembuhkan banyak hati yang lelah. Dan kamu tidak perlu menjadi siapa-siapa. Cukup menjadi dirimu yang utuh, jujur, dan apa adanya. Karena dari sanalah semuanya akan bermula. Dari sanalah semua keajaiban akan mengalir. Hari ini, langit tidak datang mengetuk pintumu, ia mengetuk hatimu. Dan kamu tahu, saat kamu membuka hatimu maka kamu juga sedang membuka pintu-pintu yang tidak bisa dilihat oleh mata biasa. Selamat datang dalam perubahan suci yang selama ini kamu doakan. Bagian 6. Saat pintu takdir terbuka, tapi hanya jiwa terpilih yang bisa melangkah masuk. Ada masa dalam hidupmu di mana segalanya tampak diam. Tidak ada kabar baik, tidak ada perubahan besar, tidak ada gemuruh yang bisa kamu banggakan pada dunia. Tapi justru di sanalah, diam-diam, pintu takdirmu mulai terbuka. Namun pintu ini bukan seperti pintu biasa. Ia tidak berbunyi saat terbuka. Ia tidak disorot lampu panggung. Ia tidak ditandai dengan selebrasi dan teriakan kemenangan. Pintu ini hanya bisa dilihat oleh mereka yang hatinya masih hidup, yang jiwanya masih mendengarkan bisikan semesta, yang raganya mungkin lelah tapi rohnya tidak pernah menyerah. Dan hari ini pada saat yang paling hening, pintu itu sedang terbuka untukmu. Bukan karena kamu sempurna, bukan karena kamu tanpa celah, bukan karena kamu yang paling pintar atau paling banyak pengikutnya, tapi karena kamu tidak pernah berhenti percaya bahkan saat semua terasa tak masuk akal. Karena kamu tetap berjalan bahkan ketika jalannya tertutup kabut. Pintu takdir tidak menilai siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling tulus. Ia tidak memberi ruang bagi yang hanya ingin pamer kemenangan, tapi bagi mereka yang siap menjadi cahaya di tengah gelap. Dan kamu jiwa yang terpilih, kamu telah lulus ujian yang tak terlihat oleh mata manusia. Ingatlah, selama ini kamu bukan hanya berjalan di atas jalan kehidupan. Kamu sedang mengarungi lorong-lorong rahasia semesta yang hanya bisa ditempuh oleh jiwa yang kuat, sabar, dan penuh kasih. Setiap luka yang kamu lewati adalah tanda bahwa kamu sedang ditempa untuk sesuatu yang lebih tinggi.
Setiap air mata yang jatuh diam-diam adalah air suci yang membasuh jiwamu, membersihkannya dari dunia yang sering lupa caranya mencintai dengan murni. Kini, saat pintu takdir terbuka, kamu mungkin tidak akan langsung melihat perubahan besar. Tapi kamu akan mulai merasakan langkahmu menjadi lebih ringan, pikiranmu lebih jernih, hatimu lebih damai, dan dunia, meski belum berubah banyak di luar, sudah mulai mengatur ulang jalannya di dalam dirimu. Karena takdir bukan hanya tentang apa yang terjadi padamu, tapi tentang siapa kamu menjadi saat semua itu terjadi. Dan kamu telah menjadi seseorang yang tidak bisa lagi kembali ke versi lamanya. Kamu bukan lagi dirimu yang dulu. Kamu telah bertransformasi. Kamu telah melewati malam-malam panjang, dan kini fajar mulai muncul dari dalam dadamu. Percayalah, setelah ini, semesta akan mulai menggerakkan hal-hal yang tampaknya mustahil. Orang yang kamu cari akan muncul, jalan yang kamu doakan akan terbuka, rezeki yang kamu tunggu akan menemukan jalannya sendiri. Tapi semua itu bukan karena dunia akhirnya berubah, melainkan karena kamu telah berubah. Kamu tidak perlu mengejar apapun dengan panik, karena apa yang milikmu tidak akan pernah salah alamat. Apa yang telah ditulis untukmu sejak sebelum kamu dilahirkan akan menemukanmu tepat saat kamu siap, dan kamu siap. Kamu telah melewati masa-masa penundaan. Kamu telah menghadapi rasa kecewa berkali-kali dan tetap memilih untuk berbaik sangka. Kamu telah berdiri kembali setelah jatuh, bukan sekali atau dua kali, tapi berkali-kali dalam sunyi. Dan semesta menyaksikan itu semua. Sekarang adalah waktunya kamu berhenti berjuang sendiri. Karena semesta akan mulai membantumu. Pintu itu tidak hanya terbuka, ia telah menunggu langkah pertamamu. Tapi hanya kamu yang bisa melangkah masuk. Tidak ada yang bisa mendorongmu kecuali dirimu sendiri. Apakah kamu siap? Bukan siap untuk bekerja lebih keras, tapi siap untuk menerima, siap untuk percaya, siap untuk melepas segala keyakinan lama yang membatasi dan membuka tanganmu lebar-lebar terhadap kehidupan baru yang penuh keberlimpahan. Karena takdir bukan sesuatu yang kamu raih dengan kekuatan, tapi sesuatu yang kamu izinkan hadir dengan kelembutan. Dan jika kamu merasakan hatimu bergetar saat ini, jika dadamu terasa hangat dan matamu ingin berkaca-kaca, itu bukan kebetulan. Itu adalah sinyal bahwa kamu sedang berdiri di depan gerbang penting dalam hidupmu. Jangan ragu, melangkahlah dengan tenang, karena langit sedang menantimu di balik pintu itu, membawa hadiah yang tidak bisa kamu duga, namun sangat pantas untukmu terima. Jiwa yang terpilih tidak pernah berjalan sendirian. Ia selalu diiringi cahaya yang tidak bisa dilihat tapi selalu terasa. Dan cahaya itu kini sedang menyelimuti seluruh keberadaanmu. Bagian 7. Saat kau mengangkat wajahmu, semesta akan mengirimkan jawabannya. Ada saatnya dalam hidup, di mana satu-satunya hal yang bisa kamu lakukan hanyalah mengangkat wajahmu ke langit, menutup mata dan menarik napas panjang lalu membiarkan segalanya mengalir apa adanya. Tidak lagi memaksa, tidak lagi menggenggam, tidak lagi bertanya kapan aku sampai. Karena pada titik tertentu, kamu akhirnya mengerti bahwa tidak semua hal bisa dikendalikan, tapi semua hal bisa dipercayakan. Dan saat itulah keajaiban mulai bergerak, ketika kamu tidak lagi mengemis perhatian dari dunia, ketika kamu tidak lagi sibuk menjelaskan dirimu kepada mereka yang tak pernah mau mendengar, ketika kamu tidak lagi berjuang demi validasi dari luar, tapi mulai mencintai dirimu dari dalam. Energi semesta mulai bergetar untukmu. Karena jiwa yang pasrah bukan berarti menyerah. Pasrah bukan berarti kalah. Tapi pasrah adalah bahasa tertinggi dari kepercayaan. Saat kamu berkata dalam diam, "Aku siap menerima yang terbaik," tanpa menuntut, tanpa mendikte, semesta menjawab dengan cara yang lembut namun pasti. Dan jawabannya
tidak selalu datang dalam bentuk ledakan besar atau kejadian mengejutkan. Kadang ia hadir seperti angin yang membelai pipimu, seperti pagi yang terasa lebih tenang dari biasanya, seperti pesan tak terduga yang membuatmu tersenyum, seperti perasaan ringan dalam dada yang entah kenapa muncul begitu saja. Itu bukan kebetulan, itu adalah respon semesta terhadap hatimu yang telah terbuka. Kamu telah melewati begitu banyak gelombang. Kamu telah berdiri di tengah badai yang tak pernah dilihat orang lain. Kamu telah memilih untuk tetap menjadi manusia baik, bahkan ketika dunia terus-menerus mengajarkanmu cara untuk menjadi dingin. Dan itu tidak mudah. Tapi kamu memilih jalan itu, jalan para jiwa yang terpilih. Dan hari ini, semesta ingin kamu tahu satu hal penting. Semua air mata itu, semua luka yang kamu peluk dalam diam, semua malam panjang yang kamu lewati sendiri, tidak akan dibiarkan sia-sia, tidak. Semesta tidak pernah lalai, ia mencatat segalanya. Termasuk satu kali kamu tersenyum kepada seseorang meski hatimu sedang rapuh. Termasuk saat kamu membantu orang lain meski dirimu sedang kekurangan. Termasuk semua doa yang kamu panjatkan dalam diam, tanpa berharap didengar siapapun. Dan kini, semua itu sedang dibalas. Tidak dalam bentuk yang kamu bayangkan, tapi dalam bentuk yang jauh lebih besar dari apapun yang bisa kamu susun dengan logikamu. Bersiaplah. Karena dalam waktu dekat, akan ada satu momen yang mengubah segalanya. Satu pertemuan, satu kejadian, satu pilihan kecil yang ternyata membuka pintu besar. Dan saat itu terjadi, kamu akan menyadari bahwa semua yang kamu jalani selama ini bukan hukuman tapi persiapan. Kamu akan menangis lagi. Tapi kali ini bukan karena sakit, melainkan karena rasa syukur yang terlalu dalam. Kamu akan terdiam lagi. Tapi bukan karena kesepian, melainkan karena takjub atas cara semesta membalas setiap ketulusanmu dengan akurasi yang tak terbayangkan. Dan ketika dunia bertanya, bagaimana kamu bisa sampai di titik ini? Kamu hanya akan tersenyum, karena kamu tahu yang membawamu ke sini bukan hanya usahamu, tapi getaran cinta dari semesta yang tak pernah berhenti menjagamu sejak awal. Maka kini biarkan wajahmu menghadap ke atas, biarkan hatimu percaya sepenuhnya, tidak lagi setengah, tidak lagi ragu, tidak lagi bimbang. Katakan dalam hati, aku siap menerima semua kebaikan yang telah ditulis untukku, aku siap dituntun, aku siap dibimbing, aku siap untuk hidup yang penuh keajaiban, karena saat kamu mengangkat wajahmu dengan penuh kepercayaan, langit akan membuka pintu-pintunya. Dan semua hal yang dulu kamu pikir telah hilang akan kembali dengan wujud yang lebih indah dari yang pernah kamu bayangkan. Kamu adalah doa yang sedang dijawab. Kamu adalah janji yang sedang ditepati. Kamu adalah kejutan yang sedang disiapkan. Dan waktunya adalah sekarang. Ketika semesta telah memanggil namamu, tak ada lagi yang bisa menghalangi cahayamu. Kini setelah kamu menyelami setiap bagian dari pesan ini, setelah hatimu disentuh dan jiwamu digugah oleh suara-suara lembut dari langit yang berbicara dalam diam, satu hal pasti telah terjadi. Ada sesuatu di dalam dirimu yang telah terbangun. Ini bukan sekadar konten, bukan sekadar narasi indah yang dibuat untuk menghibur. Ini adalah panggilan dari semesta. Panggilan yang hanya bisa ditangkap oleh jiwa yang telah bersedia untuk bangkit. Dan kamu adalah salah satu dari mereka. Hari ini tepat di tanggal 10 Oktober tahun 2025, kamu bukan lagi dirimu yang dulu. Kamu telah berpindah ke versi baru dari dirimu. Versi yang lebih sadar, lebih siap, lebih damai, lebih peka terhadap getaran kebaikan yang tak terlihat, tapi begitu kuat menarikmu ke arah kehidupan yang selama ini kamu doakan dalam diam. Langit telah menyebut namamu, dan ketika langit memanggil, tidak ada kekuatan di bumi yang bisa menahan langkahmu. Tidak ada kebisingan dunia yang mampu mengganggu ketenangan batinmu.
Tidak ada keraguan yang bisa membungkam suara keyakinanmu, karena cahaya yang telah menyala di hatimu tidak bisa lagi dipadamkan. Kini, semua tergantung padamu. Apakah kamu mau melangkah penuh percaya ke pintu takdirmu? Apakah kamu mau melepaskan semua beban lama, semua luka yang tak lagi perlu dibawa, dan menjemput masa depanmu yang bercahaya? Jika jawabannya ya, maka lakukan satu hal sederhana yang akan memperkuat sinyalmu kepada semesta. Tekan tombol suka sebagai tanda bahwa kamu menerima pesan ini dengan penuh cinta. Tekan tombol langganan agar kamu tidak pernah tertinggal dari pesan-pesan semesta berikutnya. Aktifkan lonceng notifikasi agar kamu selalu jadi yang pertama mengetahui saat langit kembali memanggil. Dan yang paling penting, tulislah di kolom komentar. 77, itu bukan sekadar angka. Itu adalah kode ilahi yang menandakan kesiapanmu. Itu adalah sinyal kuat kepada semesta bahwa kamu tidak hanya membaca, tetapi kamu telah menerima, kamu telah percaya, dan kamu telah siap. Simpan pesan ini baik-baik. Dengarkan ulang saat hatimu mulai ragu, karena ini bukan pesan yang datang setiap hari. Ini adalah bisikan langit yang hanya mampir ke hati yang telah siap menjadi rumah bagi cahaya besar. Selamat datang jiwa terpilih. Langit telah menandaimu, dan dunia kini sedang menantikanmu.